Ini adalah lahan warisan, dan ini adalah pertaruhan terbesarku. Saya meninggalkan zona nyaman dan memilih kotor di lumpur, demi membuktikan bertani itu bisa dilakukan anak muda. Saya menghitung dosis pupuk, saya tahu jenis tanah, tapi saya lupa satu variabel, kekejaman alam. Ikuti kisah saya dalam bertani dari nol hingga perang melawan hama. Nama saya Dion. Saya adalah seorang pemuda yang memutuskan untuk kembali ke akar dan mencoba peruntungan di dunia pertanian. Setelah lulus, saya melihat lahan kosong di desa sebelah, bukan hanya sebagai tanah, tapi sebagai potensi yang belum terjamah. Saya memilih kacang tanah sebagai fokus pertama saya. Tanaman yang saya pikir cukup menjanjikan dan relatif familiar. Semua proses saya dokumentasikan. Mulai dari langkah pertama saya menjejakkan kaki di lahan, merasakan tekstur tanah di jari-jari, hingga membayangkan barisan tanaman hijau di masa depan. Saat itu, segalanya terasa murni dan penuh gairah. Hanya ada saya, kamera, dan impian untuk melihat hasil panen dari keringat sendiri. Keinginan saya sederhana namun kuat. Saya ingin membuktikan bahwa generasi muda seperti saya bisa bertani dengan pendekatan modern dan terstruktur. Saya tidak mau hanya bertani secara tradisional. Saya ingin panen kacang tanah, hasil yang bisa saya banggakan dan tunjukkan di media sosial sebagai bukti bahwa ilmu dan dokumentasi itu penting. Untuk itu, saya memulai dengan perencanaan yang matang. Saya harus memastikan pengolahan lahan sempurna, jadi saya menyewa jonder untuk membajak dan menggemburkan tanah secara efisien. Saya juga tahu bahwa gulma adalah musuh utama, jadi saya berinvestasi waktu untuk belajar teknik penyemprotan gulma yang efektif dan aman sebelum penanaman. Tujuan saya jelas, menghasilkan panen yang optimal dan membuktikan kepada diri sendiri bahwa pertanian itu keren dan bisa mendatangkan hasil. Semuanya berjalan mulus sampai tiba pada fase di mana konflik besar pun muncul, tikus. Mereka datang tanpa diundang, senyap, dan dalam jumlah yang tak terhitung. Mereka bukan hanya memakan polong-polong muda, tetapi juga menggali dan merusak akar tanaman. Awalnya, saya panik. Hasil kerjaku selama berbulan-bulan terancam habis dimangsa. Dokumentasiku yang tadinya berisi proses pertumbuhan indah, kini dipenuhi dengan rekaman kerusakan dan jebakan tikus yang gagal. Ini adalah pertempuran yang melelahkan. Aku mencoba berbagai cara, umpan racun. Rasanya seperti melawan musuh yang cerdas dan tak kenal lelah. Frustrasi memuncak. Ada hari di mana saya hampir menyerah, berpikir mungkin pertanian memang bukan untukku. Pertarungan melawan alam ternyata bukan hanya melawan gulma dan cuaca, tetapi juga melawan hama yang kelaparan. Momen krisis itu memaksaku untuk berubah dan beradaptasi. Aku menyadari bahwa bertani bukan hanya soal menanam dan memupuk, tetapi soal ketahanan dan strategi. Aku mulai berkonsultasi lebih serius dengan para petani senior yang berbagi tips unik mereka. Saya mengubah strategi pengendalian hama, fokus pada pencegahan dan pengelolaan lingkungan di sekitar lahan. Saya belajar bahwa mengalahkan hama tidak selalu berarti memusnahkan mereka semua, tetapi mengelola keseimbangan agar kerugiannya bisa diminimalisasi. Saya mengubah cara pandangku tentang kegagalan. Setiap kacang yang hilang adalah pelajaran berharga. Saya mulai menerima bahwa tidak semua benih akan menjadi panen, dan itulah bagian dari siklus alam. Perubahan terbesarku adalah dalam mentalitas. Dari seorang pemuda yang hanya mengikuti langkah-langkah buku, menjadi seorang petani yang tangguh, yang mampu berpikir kritis dan cepat tanggap terhadap masalah tak terduga di lapangan. Fokusku bergeser, dari mengejar panen sempurna menjadi memaksimalkan apa yang tersisa dan melindungi investasiku. Setelah melewati badai, tiba saatnya panen. Rasanya seperti hari kelulusan setelah berbulan-bulan belajar keras. Saat saya menarik tanaman pertama dari tanah dan melihat gumpalan kacang tanah yang padat dan berisi menggantung di akarnya, semua keraguan dan kesulitan terbayar lunas. Dokumentasi saya menunjukkan evolusi luar biasa. Dari lahan yang penuh gulma, diolah oleh jonder, ditanami benih harapan, hingga menghasilkan beberapa karung kacang tanah. Meskipun hasilnya tidak seberapa, tetapi saya juga mendapatkan ilmu dan kepercayaan diri. Saya berhasil membuktikan bahwa perencanaan, dokumentasi,
dan kemauan untuk beradaptasi adalah kunci sukses bertani. Saya, si pemuda yang awalnya hanya berbekal semangat, kini adalah seorang petani yang bangga. Saya bukan hanya memanen kacang tanah, tapi saya memanen kepercayaan diri dan kisah nyata tentang apa artinya menjadi seorang petani muda. Kini, dengan video yang lengkap dari lahan kosong hingga panen, saya siap membagikan kisah ini, membuktikan bahwa di balik usaha dan keringat, bertani adalah profesi yang penuh tantangan, sains, dan juga kepuasan. Kacang tanah ini adalah simbol dari harapan yang bertahan, meski digerogoti oleh keraguan.